Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Saat sore hari ini kami datang ke hadirat. Kami bawa setiap hati kami yang siap untuk Kau bentuk Tuhan. Hati yang siap untuk Kau murnikan Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Ya, sini hati kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Sungguh kami rindu senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekudusan. Yes, Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh mengalami hal yang ilahi Tuhan. Amin. Kami rindu terus ada dalam hadirat-Mu, dalam pengurapan-Mu, dalam kasih setia-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh mengadakan lagi live streaming ini Tuhan. Semua juga karena kasih karunia dan anugerah-Mu sendiri. Tuhan, Engkau yang nyatakan hadirat-Mu di dalam live streaming ini. Dimanapun kami berada, baik tempat hamba-Mu melayani, di Roma-Roma, yang semua yang mengikuti saat ini, hadirat-Mu penuhi. Amin. Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, urapilah setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan, dan Tuhan berkatilah live streaming ini, sehingga menjadi alat-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan berkati setiap acara demi acara apapun yang kami lakukan. Tuhan berkati pujian penyembahan. Tuhan berkati doa-doa yang dipanjatkannya. Tuhan berkati firman Tuhan yang disampaikannya. Dari awal sampai selesai, semua dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang pakai sarana live streaming ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa. Ya, terus saya doakan saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara dalam tuntunan Tuhan, saudara dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, saya doakan terus karya Tuhan makin nyata di tengah-tengah saudara. Ya, saudara. Ya, saudara, juga saat ini COVID sedang naik, saudara. Saya juga perlu ingatkan saudara, ya lebih hati-hati lagi. Sehingga dengan super iman dan super hati-hati, kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, senang saudara yang ada mengikuti lewat radio.
yang mengikuti lewat Instagram, saudara, ya diberkati saudara semuanya. Saudara ikuti lewat YouTube juga, saudara, diberkati semua, saudara. Saya di iPad saya ada beberapa nama, saudara yang ikut YouTube, saudara. Yenico, ya diberkati Tuhan. Ya, Maryati, saudara diberkati. Lalu Lindin, Tuti, April, saudara. Ya, lalu Heneng, saudara. Ya, Ceki, saudara. Ya, Hari W, diberkati Tuhan. Ya, Misni, Riz, Mujiono, saudara. Naomi, saudara. Rentina, lalu siapa lagi? Jembola, lalu Lingga, Oktaviani, ya, Veronica P, lalu Elizabeth, saudara, lalu Darlina, saudara, lalu Sri Hartati, Kenet, saudara, ya banyak sekali, Kepo, lalu juga Lingga, Octavia Sudaya, Elizabeth. Ya semuanya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya ajak saudara jangan tegang deh. Tertawa saudara. Bersuka cita. Ya, amin saudara. Katakan gini saudara. Kasih jempol saudara. Kasih jempol saudara. Ya. Ya juga. Ya selamat saudara yang ada di lewat Zoom. Saudara banyak lihat. Robert Joseph, ya Australia ketemu terus ya. Lalu Bu Petri ketemu, Bu Guntur ketemu. Juga Alvendi, saudara Kathy. So, kok gitarnya agak kelihatan toh, Kathy. Saya senang kalau kamu bawa gitar gitu. Ya, saudara Tulus, ya Tuhan berkati, saudara. Lalu Tiwi, ya ada di situ. Maida, Mani, Elsa, Brisbane juga. Ya Tuhan berkati. Ya. Cuking, siapa lagi? Ade, Kalami, Pak Dadas, Pak Sugeng, Nathanael, Clara, ya Honglan. Ya saya baca di sini lah. Ya ya Honglan, siapa lagi? Raden Mas itu sudah ada di situ juga. Era, lalu Fitri, Madiun, ya Wiwin, Madiun juga sudah. Lalu siapa lagi? Banyak ya Rudi, Tuhan berkati. Ya, lo baca Pak. Kadang-kadang itu gambarnya pindah dulu. Baru mau dibaca sudah lari kadang. Ya tapi semua saudara dimanapun berada diberkatilah oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Amin gitu saudara. Terima berkat Tuhan saudara. Ya sekarang saya rindu kita memuji lebih banyak. Sekarang kita mau masuk hadirat Tuhan lagi saudara. Karena saya rasakan hadirat itu penting sekali. Dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata saudara. Ya mari kita menyembah Tuhan lagi. Jangan hanya melihat, tapi menyembah, saudara. Semua ikut menyembah Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu di sini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Minta Tuhan sucikan. Minta Tuhan kuduskan hati kita. Menghadap supaya kita layak menghadap hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh
jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Inaralamaya syanararararabo, inabaya korabaya sererarararabo. Hati kami menyembah, hati kami memuji dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, Inamaya syanararararabo, sembah. Idaramaya Haleluya, haleluya,
takar lama yase, karalaya ratakar lama patakar lama yase. Kami perlukan urapan-Mu Tuhan. Kami perlukan jamahan malam hari ini mengurapi setiap kami. Kami bersyukur, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami serahkan setiap ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Shikaralalaya ratakar lama patakar lama ya. Shikaralaya ratakar lama patakar lama ya. Shikaralaya ratakar lama patakar lama ya. Shikaralaya ratakar lama patakar lama ya. Kau yang kudus dan hadir, Kau yang kudus dan berkata di tempat ini. Korabaya Shaka, Korabaya Shaka. Terima kasih hadirat-Mu di sini. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu menyucikan, menguduskan. Korabaya Shakana Bayas, Kinamaya Shona Bayas, Konamaya. Holy Spirit, Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan Kau Tuhan. amin, Kami mengagungkan Tuhan. amin, Kami bangga punya Allah seperti Engkau. amin. Kami berdoa seperti lagu ini. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Supaya kami menyembah dalam kekudusan. Supaya kami menyembah dalam perkenanan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, Engkau nyatakan hadirat-Mu. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang urapi Tuhan live streaming ini. Dan Engkau yang berkarya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat. Sekali lagi Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Bila Tuhan, sabda dan firman-Mu memberikan petunjuk pada setiap kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan menerangi jalan kami. Sehingga kami boleh melangkah terus dan dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan mengalami jalan yang benar. Dan mengalami hidup penuh dengan perkenanan. Hidup penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Sekali lagi sepenuhnya dalam pengurapan karya-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini sampai selesai. Amin. Ya saudara, sekali lagi bersyukur, kita senang. Kita sudah menyembah. Saat ini kita akan mulai belajar firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan nyambung lagi bagaimana kita bisa punya kehidupan yang penuh kemenangan. Bagaimana kita bisa punya kehidupan yang penuh perkenanan di hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam keberhasilan. Nah, hari ini saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya, temanya adalah hati yang murni. Katakan saudara, 1, 2, 3. Hati yang murni, saudara. Artinya murni itu bersih dari kotoran gitu, saudara. Seperti emas, saudara, itu selalu dimurnikan, dimurnikan gitu, saudara. Ya, emas itu dari tambang pasti kotor sekali, saudara. Dan kalau saudara
suka beli emas, ya perhiasan, ada yang 18 karat gitu saudara. Lalu dimurnikan lagi saudara. Mungkin naik jadi berapa ya? 21 karat saudara. Harus dimurnikan lagi saudara. Sampai 24 karat ya. Lah saudara, makin dimurnikan makin bernilai. Makin dimurnikan makin berharga saudara. Makin dimurnikan makin penuh dengan kemuliaan Allah dalam hidup kita saudara. Nah, saya rasa itu yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Temanya hati yang murni. Siapa yang rindu, saudara punya hati yang murni. Angkat tangan saudara. Yang rindu saja, yang enggak usah. Katakan Tuhan, aku rindu punya hati yang murni. Makin murni. Makin dimurnikan Tuhan. Ya saudara. Nah saya ingin ajak saudara. Pertama lihat Paulus. Paulus itu seorang rasul yang sangat berhasil. Bahkan sampai dia lebih berhasil daripada rasul-rasul lain. Yang sempat dimuridkan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Dia tidak mengalami dimuridkan Tuhan Yesus secara langsung saudara. Karena dulunya dia malah salah pengertian, benci dengan Yesus, benci dengan orang Kristen. Ya saudara, setelah dia sadarkan, ya dia bertobat, ya dia tipai pelayanan, dia itu tahu hati yang murni itu sangat penting sekali saudara. Ini menjadi pedoman dalam hidupnya. Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dia berkata, aku senantiasa berusaha hidup itu dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, dia punya hati yang murni di hadapan Allah sekali lagi dan manusia. Itu menjadi saudara pedoman hidupnya sampai dia berkata, aku senantiasa itu selalu senantiasa berusaha, selalu usaha untuk hidupnya apa? Dengan hati nurani yang murni, saudara. Saya percaya Paulus tahu persis hati nurani yang murni itu penting sekali, itu sangat berharga. Dia berusaha makin memurnikan hati. Dia berusaha makin memurnikan hati. Makin dia memurnikan hati, dia tahu makin bernilai. Makin dia memurnikan hati, dia tahu itu makin bernilai lagi, saudara. Nah, bukan hanya dia pun didik anak-anak rohaninya ya supaya juga murni hati. Salah satu adalah anak didiknya yang paling utama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur pada Allah ya yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ya, seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Artinya Paulus berkata, aku juga berdoa supaya engkau punya hati nurani yang murni. Dalam doaku, aku ingat terus, aku doakan ya Timotius supaya engkau punya hati nurani yang murni, saudara. Dan saya juga mau belajar seperti Paulus, selalu hidup, saudara, dengan hati nurani yang murni. Kalau saudara ingat, saya mungkin bulan yang lalu 1-2 bulan sering cerita bahwa Tuhan itu ya mengajar saya supaya memurnikan hati, memurnikan hati. Begitu saya makin memurnikan hati, tiba-tiba saya lihat Tuhan itu berkarya lebih. Tuhan itu beri kepercayaan yang lebih. Setiap saya makin memurnikan hati lagi, Tuhan itu berkarya lebih lagi. Tuhan itu berkarya lebih lagi. Tuhan beri kepercayaan lebih besar lagi, saudara. Setiap kali.
Jadi saat itu Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan saya, sebetulnya tergantung kita. Saya karena itu waktu berdoa, lihat hamba-hamba Tuhan yang naik, turun, jatuh dan semuanya. Khususnya saya perhatikan ya mereka akhirnya dipercayai oleh Tuhan hal yang besar. Karena saya hamba Tuhan, saya belajar hamba Tuhan. Saya perhatikan salah satu penyebab utama memiliki hati yang murni. Begitu Tuhan lihat hati yang murni, langsung dia beri kepercayaan besar. Itu langsung Tuhan berikan. Contohnya juga Daud, saudara. Dia lihat orang ini, Daud ini punya hati nurani yang murni. Maka diberi kepercayaan besar. Yang dilihat Daud adalah hatinya, bukan luarnya. Yang di dalam lebih penting yang di luar. Masih ingat ya, dia utus Samuel datang ke rumah orang tuanya untuk mengurapi salah satu anaknya untuk jadi raja. Orang tuanya kumpulkan kakak-kakaknya semua. Tapi Daud gak masuk hitungan, saudara. Lalu dikeluarkan anak pertama. Tuhan berkata, enggak, aku enggak pilih. Sekalipun sampai pikir, ini mestinya orangnya tinggi besar. Wah, cocok untuk perawakan seorang raja. Muncul lagi yang kedua, Tuhan bilang, enggak. Sekalipun saya berpikir, wah ini sudah punya pengalaman di medan pertempuran, saudara. Ya, banyak saudara. Wah ini sudah kedudukan jenderal. Tuhan berkata, saudara 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, luarnya. Atau perawakannya yang tinggi, saudara. Sebab aku menolaknya. Kenapa ditolak? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau Tuhan lihat saya, Tuhan lihat saudara, bukan cantik atau tampan, bukan kaya atau miskin, bukan pendidikan tinggi atau rendah, bukan orang bangsawan atau rakyat biasa. Yang dilihat Tuhan, hati saya, hati saudara. Lebih penting, itu bagi Tuhan. Paulus tahu hal itu. Maka dia ambil pedoman dalam seluruh kehidupannya. Dia senantiasa akan berusaha punya hati nurani yang murni. Saja ini juga jadi pedoman kita semua. Saya pedoman saya karena saya ngalami saudara. Ya kira-kira 2-3 bulan yang lalu lah. Terus Tuhan bicara, kenapa? Tuhan sudah menyediakan hal yang luar biasa. Tergantung saya juga, tergantung saudara juga. Kalau kita murnikan, baru Tuhan merasa bisa diserai. Kalau tidak, nggak bisa. Saya doakan, saya rindu setiap saudara bisa menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sangat berguna bagi kerajaan Allah. Tapi hari ini Tuhan sedang mengajari kita miliki hati nurani yang murni. Bahkan Amsal berkata, jaga hatimu. Amsal 4 ayat 23 yang sudah sangat terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan saudara. Ya, jadi kita harus jaga hati kita dari segala keadaan. Apa misalnya? Dari iri hati. Misalnya lah saudara. Dari kesombongan. Misalnya saudara. Dari hawa nafsu misalnya saudara. Dari apa lagi? Roh ketakutan misalnya. Ya, dari banyak hal yang tidak baik. Jaga. Harus murni seperti hatinya Tuhan. Harus murni. Jangan sampai kemasukan kotoran. Jangan ada kotoran. Jangan ada kepahitan.
jangan boleh masuk. Jangan ada iri hati, jangan ada sakit hati, boleh masuk. Jangan ada motivasi yang gak benar ikut Tuhan, motivasi yang tidak benar untuk melayani Tuhan, masuk, jangan boleh. Itu artinya jaga dari segala kewaspadaan. Nah, saya ajak saudara mulai uji dulu. Ada enggak saat ini? Ya, yang kotor, yang ingin masuk atau terlanjur masuk? Enggak tentu. Kadang dosa masuk di hati. Kadang kepahitan masuk, sudah terlanjur masuk. Kadang malah karena ini COVID dicekam roh ketakutan. Pahit hati, kecewa, ketamakan, uang saja. Bukan cinta Tuhan, cinta uang. Dan banyak saja. Tapi Tuhan sedang berkata, jaga dari semuanya yang tidak baik, semua yang kotor. Hanya yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya, kalau ada, keluarkan. Seperti Mas tadi. Keluarkan. Jangan hanya 18 karat. Keluarkan. Jadi 21 karat. Masih ada lagi. Keluarkan. Sampai 24 karat. Sampai menjadi emas murni. Begitu saudara melangkah. Saya percaya. Seperti yang saya alami. Tiba-tiba saudara kagum. Saya itu sedang terkagum-kagum. Tuhan sedang tunjukkan pada saya, Tuhan sudah menyediakan yang melampaui keadaan saya. Melampaui kemampuan. Melampaui keuangan. Melampaui semua. Bahkan kaget. Sudah melampaui satu. Sedang terkaget-kaget kagum. Tuhan malah tambahi lagi. Mau lebih melampaui lagi. Saya percaya Daud waktu diangkat jadi raja ya bingung. Apa bisa jadi raja tiba-tiba kayaknya raja nggak terlalu percaya dengan dia kok. Ya kakak nggak percaya tiba raja. Tapi kalau Tuhan dapati hati yang murni. Tuhan percaya. Tuhan karena terus bicara dalam saya. Murnikan. Murnikan lagi. Teliti lagi. Murnikan lagi. Dari semuanya kotoran. Hari ini saudara ambillah komitmen. Jaga hati dari semua yang tidak baik, saudara. Dalam Amplified Bible bahasa Inggris, dari segala dari semua keadaan ditulis above all that you got. Jadi jaga lebih dari semua yang dijaga. Yang artinya yang paling dijaga adalah itu. Saya ulangi ya. Artinya yang paling dijaga itu. Karena ini paling berharga. Saya mau tanya saudara. Apa yang paling saudara jaga? Saya mau tanya saudara. Nah ini kita perlu terbuka saudara. Baru kita bisa tahu. Apa yang saudara jaga? Mungkin ada yang perhiasan Pak. Aku tuh sudah mimpi-mimpi punya berlian. Tuhan itu baik loh Pak. Akhirnya Tuhan berkati aku sampai punya berlian. Wah tak simpan. Wah tak pegang. Dijaga jangan sampai hilang. Aku belikan ya lemari besi kecil-kecilan. Wah pokok tidak ada orang tahu. Sembunyikan rahasia mungkin gitu. Ada orang yang mungkin perhiasan. Kekayaannya. Ada lagi enggak apa? Apa saudara kira-kira? Ada orang mobil gitu. Punya mobil saudara, mobil antik saudara. Atau mobil yang mahal, Jaguar. Wah saudara, sudah jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai cacat, jangan sampai rusak. Jangan sampai jaga sudah, paling dijaga mobilnya. Ada enggak yang punya gitu saudara? Ibu-ibu apa ya yang paling jaga? Ada, wah kulit saya, wajah saya tak jogo. Jangan sampai, wah ini dijaga sudah. Nah, saya ajak koreksi. Tapi kau jaga hatimu sungguh-sungguh atau tidak?
yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling penting. Tuhan berkata, hati. Bukan rambut saya, bukan kulit saya, bukan jabatan saya. Betul? Bukan kekayaan saya. Bukan pelayanan, termasuk kalau saya pendeta ya saudara. Jabatan. Bukan. Yang paling pentingnya ya. Artinya firman Tuhan sedang berkata, jagalah lebih dari semua. Jaga dari semua kotoran. Jangan sampai mengotori. Begitu dikotori nilainya turun. Kalau kotor nilainya turun. Kalau kotor nilainya turun. Tapi kalau kita bersihkan nilainya tambah. Kita murnikan lagi, bersihkan lagi nilainya tambah. Bersihkan lagi nilainya tambah. Saya percaya di hadapan Tuhan maupun sesama. Kalau orang bisa lihat ini hatinya murni. Orang akan berkata, ini orang ini luar biasa penting. Saya dulu kan pengusaha, saudara. Saya kenal banyak pengusaha. Termasuk pengusaha besar-besar. Kalau yang sudah konglomerat gitu ya saudara. Yang sudah kaya sekali ya. Kalau ada konglomerat yang ikuti saudara tahu. Yang penting itu malah cari orangnya. Yang hatinya. Bukan modalnya dia banyak. Bukan segala sesuatu lah. Termasuk kepandaiannya. Yang bisa dipercaya itu loh. Hatinya murni itu loh. Yang jujur itu loh. Yang setia itu loh. Yang hatinya bersih itu loh. Itu bagi pengusaha besar, itu paling berharga. Kalau dia bisa dapatkan orang seperti itu, dia akan pakai proyek yang besar. Proyek besar itu sangat butuh SDM-nya yang seperti itu. Yang sulit ada cari orangnya, bukan cari modal. Kalau pengusaha besar itu cari modal sudah pengalaman, gampang. Mau bangun pabrik gampang. Yang dibutuhkan adalah ininya. Kalau bagi Tuhan sudah pasti. Kepandaian Tuhan bisa beri. Ya enggak? Berkat keuangan Tuhan bisa beri. Berkat aja. Kuasa Tuhan bisa beri. Nah banyak. Semua dari Tuhan. Tapi Tuhan butuh hati. Yang murni. Yang bisa dipercaya. Amin saudara. Saya mau tanya. Kalau saudara punya masker bekas. Yang sudah saudara pakai gitu saudara. Yang sudah tidak bisa pakai lagi. Disimpan, dijaga atau dibuang. Atau jaga dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ada orang mencuri masker bekas saya. Kan tidak ada saudara. Terserah, malahan kalau bisa sudah buang jauh-jauh. Ada di rumah yang paling saya jaga adalah sampah di rumah saya. Enggak ada tuh saudara. Yang paling saudara jaga, yang saudara anggap paling penting. Tapi Tuhan berkata, ini yang paling penting. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara? Karena dari sini, dari situlah terpancar kehidupan kita. Dari sini yang terpancar. Saya ulang ya, kenapa lu jaga? Karena semua yang di luar itu sumbernya dari sini. Dari sinilah terpancar. Kemarin kita belajar tentang perkataan. Masih ingat ya? Perkataan itu menentukan sekali loh. Ayo, lapar atau kenyang, perkataan. Betul enggak saudara? Romamu damai atau perang, perkataan. Betul enggak saudara? Banyak. Tapi dengar. Perkataan kita sumbernya dari sini. Hati. Saya ulangi saudara. Perkataan kita itu sumbernya dari sini. Dari hati itu akan terpancar atau mengalir ke seluruh kehidupan kita. Dari perkataan kita, dari mimik muka kita, dari keputusan-keputusan kita, dari langkah-langkah kita, dan hanya keadaan kita.
itu dari sini. Hidupmu dari sini. Kemarin sengaja saya jelaskan perkataan dulu luar biasa. Tapi perkataanmu dari sini. Kalau hatinya jelek, pasti suka mengucapkan yang jelek. Hatinya negatif, pasti suka ngomong yang negatif. Hatinya porno, pasti suka ngomong porno. Loh betul. Hatinya penuh dengan kepahitan, pasti ngalirnya pahit. Kalau orang di mana-mana nyakiti orang, karena di dalamnya itu ada sakit hati. Mengalir. Betul? Hatinya penuh damai, perkataannya memberikan damai. Betul saudara? Hatinya penuh iman, perkataannya bangun iman orang lain. Dari sini terpancar, mengalir. Baik mimik muka kita, perkataan kita, keputusan langkah-langkah kita, setelah itu keadaan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, saudara, itu menentukan keadaan kita. Tapi sumbernya di sini. Orang bisa nutup-nutupi, saudara. Ya, orang bisa nutup-nutupi. Sedang jatuh cinta atau apalah, sedang cari kerjaan lah gitu. Sedang wah gitu. Ya sebetulnya kasar dihalus-halusin gitu. Sebetulnya di hatinya tidak baik, dibaik-baik bisa. Itu kalau belum kebentur masalah. Tapi kalau begitu kebentur, saudara, dicela sedikit, akan kembali asalnya. Betul? Kalau saudara, ini dia kebaca ya, ini dia kebaca gelas gitu ya. Cangkir ya. Cangkir kopi. Saudara bawa cangkir kopi. Saudara. Enggak dapat apa. Tiba-tiba ada orang nyinggol saudara gitu. Dung gitu saudara. Pasti keluar toh. Pasti keluar toh saudara. Yang keluar apa? Kopi. Enggak mungkin air putih. Betul. Kalau saudara bawa ini dalamnya air teh. Ditabrak orang, beng, keluarnya nggak mungkin kopi, tetap teh. Nggak mungkin keluar aqua. Kita begitu saudara, bisa di mana kelihatannya, wah baik. Tapi kalau sudah kena, ada orang yang mukul, ada orang yang nyenggol, ininya aslinya akan keluar. Jadi sumbernya di sini. Kalau Yesus, pun ini baik atau tidak tergantung buahnya gitu. Tapi di sini nggak bisa tidak, saudara. Selalu di sini. Karena itu menjadi sumber. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan sehari-hari, dikatakan sama. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Alkitab terjemahan sehari-hari. Hatimu yang menentukan jalan kehidupanmu. Jalannya rusak atau tidak ya tinggal hatinya. Hatinya rusak ya jalannya rusak. Jalannya benar karena hatinya benar. Hatinya serong, jalannya serong. Sumbernya itu adalah hati kita. Saudara. Jadi saya percaya itu penting sekali. Saya pernah dengan sebuah ilustrasi atau cerita lah gitu saudara. Ada di desa, satu desa. Wah, desa itu ya makmur. Desa itu orang-orangnya sehat-sehat. Senang sekali saudara, ya bahagia, umur panjang. Tapi satu kali saudara, tiba-tiba mereka itu bingung karena banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Banyak yang sakit saudara.
Wah ini kenapa ya, ini kenapa? Kalau sekarang ditanya, kenapa ya kok banyak sakit? Mungkin orang sekarang ngomongnya COVID. Gitu. Dulu belum ada COVID, saudara. Jadi bingung dicari sebab ini apa-apa enggak ketemu semua, saudara. Ya dicari, cari enggak ketemu, saudara. Lalu dicari, hanya ada, dianggaplah zaman dulu orang bijaksana. Orang punya pengalaman di mana-mana. Tolong dicari penyebabnya apa. Ya, di desa itu ada sungai. Sungainya buat mandi, buat semua bersih, sehat. Nah ditelusuri terus sampai mata air di atas. Jadi itu ngalir dari atas turun bawah. Ternyata di atas bukit ditelusuri terus. Sebelum turun ke desa itu. Ada ular besar mati sudah busuk. Di pinggir sungai, masuk sungai itu sedikit. Di pinggir sungai. Jadi ini ada ular ya mati busuk lewat sungai itu. Lah ini keluar penyakit. Lah yang di bawah tidak tahu. Akhirnya kena penyakit semua, sakit semua. Sumbernya, mata airnya. Dicari di situ. Baru bisa penyelesaian. Saya percaya itu penting sekali, saudara, dari hati. Sekarang saya ceritakan di Alkitab, saudara. Tadi di cerita. Elisa tahu seperti itu. 2 Raja-Raja 2, 19 mungkin sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 mulai. Beberapa orang dari Yeriko datang pada Elisa dan berkata, Pak, seperti yang Bapak lihat sendiri, kota ini baik, katanya. Tapi airnya tidak baik. Dan menyebabkan wanita yang hamil keguguran. Lalu Elisa berkata, ambillah mangkok yang masih baru, kata Elisa, dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa yang dimintanya itu padanya. Lalu setelah garam itu bisa bicara banyak, saudara. Kita garam dunia yang memberitakan firman. Betul, saudara ya? Yang bisa membuat gelap jadi terang. Lah, lalu pergilah Elisa kemana? Sumber air itu. Bukan kemana? Sumbernya dulu. Pergilah Elisa ke sumber air. Kemudian melemparkan garam itu ke dalam air. Dan berkata, inilah yang dikatakan Tuhan. Diajari Tuhan. Disuruh Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku memurnikan air ini. Perkataan profetik, saudara. Memurnikan air ini. Supaya tidak menyebabkan kematian atau keguguran. Sejak itu murnilah air itu sesuai dengan perkataan Elisa. Tapi bukan hanya ngomong. Dia datang ke sumbernya dulu. Ke mata airnya dulu. Dilempar garam dan di perkataan-perkataan profetik. Mulai sekarang ditairkan, dimurnikan. Gak ada keguguran lagi. Tapi artinya Elisa itu tahu. Gak bisa hanya airnya. Tapi sumbernya. Yang membuat air untuk Yeriko itu jelek karena sumbernya. Menyembuhkan sumbernya. Maka air yang keluar jadi sehat. Sama. Di luar kita ini. Sumbernya di sini. Kalau hanya ngobati yang di luar. Ini belum selesai. Gak akan jadi. Maka sampai dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini harus menjadi nomor 1. Karena dari sinilah yang akan membawa jalan hidup kita. Terpancar kehidupan kita. Hidupmu bahagia atau tidak tergantung hatimu. Hidupmu berkenan pada Tuhan atau tidak tergantung kita. Hidupmu termasuk sukses atau berhasil, gagal atau berhasil, termasuk ini. Langkahmu benar atau salah, sumbernya dari sini. Engkau emosi atau sabar, itu dari sini.
Benar. Sumbernya dari situ. Ya, nah apa kalau kita cari banyak sekali saudara penyebabnya. Saya tadi sebetulnya masih cari-cari saudara ayatnya karena waktunya agak buru. Ya, tapi ada Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa saudara yang boleh naik? Gunung Tuhan itu penuh kekudusan saudara. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, tempat Tuhan yang kudus. Yaitu siapa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan lain-lain. Saudara dengar, saudara mau setiap kali nyembah mudah masuk gunungnya Tuhan. Mudah masuk hadiratnya Tuhan. Ini. Murnikan hatimu. Kalau saudara hatimu murni, begitu masuk penyembahan sebentar, langsung saudara sudah dibawa naik oleh Tuhan. Dibawa masuk hadirat Tuhan. Mudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mudah masuk tempat kudusnya Allah. Allah itu kudus. Kalau kita tidak membersihkan hati, hidup kita yang tidak bersih. Gak bisa, sulit masuk hadirat Tuhan. Banyak sekali kalau saudara pelajari, semua sumbernya itu dari situ, dari hati kita. Ya banyak ya hadirat Tuhan. Lalu siapa yang rindu saudara dipilih oleh Tuhan. Jadi orang pilihnya Tuhan angkat tangan. Ya sama hati. Gak usah saya baca tadi Daud sudah tahu saudara. Betul gak? Daud dipilih oleh Tuhan. Gak dipilih manusia tapi dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat gak ada yang bisa menghalangi. Daud setelah meninggal pun jadi standar kehidupan bagi raja-raja berikutnya. Semua raja pasti dibandingkan dengan Daud. Hidupnya seperti Daud atau tidak? Kalau tidak ya pasti enggak benar, enggak berkenan. Kalau hidupnya seperti Daud, raja ini baik. Kenapa? Beda. Saul sudah dipilih, tapi hatinya berubah, setia. Dibuang. Daud sejak dipilih sampai diproses, sampai sudah diberkati, hatinya tidak berubah. Sampai tua, sampai mati hatinya tidak berubah. Saul berubah, Salomo juga berubah. Saat masih kecil, pemuda, baru mulai jadi raja, hatinya hebat. Karena diajari Daud. Dibimbing oleh Daud. Sayangnya setelah Daud meninggal, akhirnya Salomo sempat lupa. Sempat serong. Yang menentukan langgeng atau tidak, dipilih atau tidak, itu hati. Betul, kita bisa lihat apapun lah. Dulu sampai sekarang sama saja. Menentukan kita itu jatuh dosa atau tidak ya hati. Lihat Adam dan Hawa. Kenapa jatuh dalam dosa? Satu hari di pohon yang dilarang tidak boleh dimakan buahnya. Dan di situ ada ular. Ular mulai bicara banyak dengan Adam dan Hawa. Tidak jaga hati, beri kesempatan penyesat ini bicara terus. Oh, bukankah semua dilarang? Dia bisa membela. Enggak. Hanya pun ini saja yang dilarang. Sebab kalau aku makan mati.
Ular nambah lagi, engkau tidak mati. Engkau seperti Allah, ngerti yang baik dan jahat. Nah, singkat cerita lah. Karena hatinya akhirnya tidak dijaga sungguh-sungguh. Tergoda. Saudara lihat ya. Begitu hatinya terpikat, tergoda. Ini mengalir. Ambillah. Makan. Bisa jatuh karena tidak jaga hati. Betul? Siapa lagi saudara? Anaknya Adam dan Hawa. Siapa namanya? Kain. Sama-sama memberikan persembahan. Ya, persembahannya adiknya Habel, wah diterima membumbung tinggi. Tapi persembahannya dia kok seperti gak diterima. Sakit hati, iri hati, gak jaga hati. Begitu dia sakit hati, iri hati. Saudara lihat, dari hati mengalir. Bunuh adiknya. Itu dari sini dulu. Dia bunuh karena hatinya gak terima. Hatinya penuh kebencian. Hatinya iri dengan adiknya. Saudara lihat kalau orang kadang-kadang nggak hati-hati di mana-mana di dunia bisnis, ya anak saja kadang-kadang merasa dibedakan, wah jadi ya iri sakit hati. Pelayan Tuhan aja kalau nggak hati-hati, wah iri sakit hati bisa saling membunuh. Tapi sumbernya di sini. Akhirnya jatuh dalam dosa. Karena tidak jaga hati. Siapa lagi? Saul tadi ya, saya beri contoh lagi. Kenapa dia jatuh? Ya, intinya yang pertama lah di peperangan, dia sedang perang. Ya minta pertolongan Tuhan, Tuhan berkata, aku tolong. Tapi semua nanti harus dibantai, semua bersih. Nah, saudara. Sudah Tuhan tolong menang. Tapi akhirnya dia tidak taat. Dia ada domba, wah disimpan gitu. Ditegur Samuel, kenapa? Ya Tuhan utus Samuel. Oh karena rakyat kok ini gini-gini. Saudara, wah ini nanti untuk itu. Ya hatinya nggak dijaga. Takut rakyat lebih daripada takut Tuhan. Betul saudara? Lalu yang kedua, dia sedang perang. Saudara. Nah, waktu mau menghadapi perang, dia itu mau minta pertolongan Tuhan. Saudara. Dan Samuel sudah dijadwalkan hari ke-7 datang. Nah, dia nunggu sampai ya hari ke-5 belum datang. Wah musuhnya sudah makin dekat. Saudara, sampai hari ke-7-nya saudara. Wah bukannya dia rakyatnya sudah takut sebagian meninggalkan dia. Musuh makin dekat. Ya tentara rakyat sudah meninggalkan dia. Hari itu sebenarnya Samuel datang. Wah dia saking saudara nggak bisa jaga hati. Ya bagian tugasnya Samuel dia ambil alih. Dia nggak boleh. Itu bagiannya Samuel. Dia sering buat korban bakaran. Buat korban bakaran baik toh. Tapi karena dia salahnya. Dia nganggar yang bukan haknya. Dia baru saja selesai. Samuel datang. Hanya 3 berapa menit loh saudara itu. Sayang sekali loh. Hatinya gak bisa dikuasai, gak dijaga. Melanggar. Gak jaga. Akhirnya Samuel berkata, seharusnya Tuhan itu membuat kerajaanmu kekal terus. Tapi karena kau sudah melanggar terus. Habis kamu. Tuhan cari orang lain. Yang hatinya bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu Daud. Kalau saat ini saudara sedang tergoda apapun. Sedang takut, sedang takut, risiko. Sedang apapun dengar. Jagalah.
dengan segala kewaspadaan. Jangan bobol hatimu. Jaga, saudara. Sungguh, saudara. Satu lagi ya, saudara baca di rumah saja karena waktu. Tapi ini sudah. Yosua. Musa mati. Yosua bangkit Yosua. Aku angkat kau jadi pemimpin besar, gantikan Musa. Ya. Maju bawa umat Allah dapatkan tanah perjanjian. Aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Tanah yang kau injak akan kuberikan padamu. Engkau menang. Tapi ada pesannya loh saudara Tuhan. Diulang-ulang hanya kalau saudara pasti kuatkan dan teguhkan hatimu. Jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara hatinya goyah. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai nyimpang kanan, nyimpang kiri. Kuatkan hatimu. Diulang, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ingat ya, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan jangan kecut hatimu. Jangan tawar hatimu. Diulang-ulang terus. Karena apa? Menang atau kalah itu hanya ini saja. Dia sudah dipilih. Dia sudah dapat janji dari Tuhan. Tuhan menyertai. Hanya hatinya harus dijaga. Jangan nyimpang. Jangan kecut. Jangan tergoda. Sempat toh bangsa Israel ya menghadapi Ai. Tapi tergoda hatinya kalah. Selama hatinya teguh. Dijaga kuat dan teguh. Menang. 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 Saudara sama. Kuncinya itu di sini. Kita umat pilihan Allah. Untuk beritakan perkara-perkara besar. Hanya kuatkan. Teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh. Jangan kecut hatimu. Jangan tawar hatimu. Jangan tergoda. Kalau ada yang terlanjur, keluarkan lagi. Murikan lagi. Kalau ada yang serong, balik pada Tuhan. Menentukan kita berhasil atau tidak dapatkan janji Tuhan. Kita ngalami kuasa mujizat yang nyata atau tidak. Tergantung. Iman itu bicara hati. Betul? Iman itu bukan bicara otak. Iman itu hati. Kasih hati. Tekun hati. Menyala-nyala, rajin itu hati. Yang di dalam lebih penting dari yang luar. Orang mau punya titel S3, kalau ada S4 kalau ada ya saudara. Tapi kalau hatinya penakut ya tidak berani apa-apa saudara. Buka kelompok saja tidak berani. Nanti kalau nggak jadi gimana? Ya nggak jadi. Betul saudara ya. Jaga hati saudara. Saudara akan lihat kasih karunia. Apalagi ya sedikit ya. Kalau kita jaga hati kita akan lihat pembelaan Tuhan. Daniel. Rajanya senang sekali dengan Daniel. Wah tapi pejabat yang lain iri. Lalu pejabat-pejabat yang lain ambil mufakat. Jebak Daniel. Ya. Bantai Daniel. Rajanya ditipu. Wah raja kau luar biasa. Disanjung-sanjung. Wah kepalanya besar. Hati buah-buah. Lalu diajak. Harusnya semua orang harus hanya minta pertolongan pada raja. Nggak boleh pada siapapun. Yang bisa diharapkan raja. 1 bulan kalau ada orang berani minta pada siapapun bantai. Nggak boleh doa artinya. Minta pada siapapun nggak boleh. Hanya boleh dengan raja. Tapi Daniel hatinya tidak goyah. Seperti biasanya. 3 kali sehari.
dia berlutut, dia menyembah, dia berdoa pada Tuhan. Sudah diintai, dilihat, tangkap dia. Sungguh-sungguh ditangkap. Bawa pada raja, masukkan gua singa. Rajanya saja, wah mau nulung enggak bisa. Karena sudah ada keputusan. Tapi hati yang teguh mendatangkan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mau kehilangan orang yang hatinya seperti itu. Sekalipun ada singa, mulutnya ditutup. Betul? Mungkin malah tidur-tiduran sama singa. Karena mungkin dingin atau apa. Ya saudara. Tapi kalau kita teguh, justru yang bimbang itu masalah. Contoh ya saudara ya. Abraham sudah dapat janji, Bapak banyak bangsa. Tapi nunggu. Ya, sabar atau tidak sabar ya? Abraham itu sabar atau tidak sabar ya? Abraham dengan istrinya sabar atau tidak saudara ya? Yang tidak sabar istrinya atau Abrahamnya ya saudara? Yang tidak sabar istrinya atau Abraham saudara? Dua-dua. Tapi yang lebih dulu gak sabar itu istrinya. Istri hati-hati ya. Nunggu janji Tuhan, kalau gak sabar suaminya jangan dibujuk untuk korupsi ya. Suaminya jangan dibujuk, pokoknya dapat uang dah. Caranya gimana? Dosa nekat jangan ya. Gara-gara istrinya hatinya goyah. Mempengaruhi suaminya. Lah, Abraham juga ikut goyah akhirnya saudara. Hanya masalah. Betul enggak saudara? Sekarang yang terakhir. Covid sedang naik. Saudara, jagalah hatimu. Jangan dicekam ketakutan. Kalau saudara sudah dicekam ketakutan, saudara bisa sakit. Imunmu turun. Saudara akan mudah kena. Kalau saudara dicekam ketakutan, kata Ayub, yang kutakutan itu yang datang. Jangan mau dicekam ketakutan. Jaga hatimu. Roh ketakutan gak boleh masuk dalam hati. Tolak. Kalau saya masuk, buang. Kita harus super iman dan super hati-hati. Hati-hatinya tadi saya sudah pesan ya. Semua hati-hati ya. Pakai masker yang baik ya. Jadi makan bersama, hati-hati kalau dengan orang-orang lain. Karena buka mas jangan. Semua hati-hati. Tapi yang ingin saya ingatkan, jaga hati, jangan sampai izinkan roh ketakutan masuk. Kalau sampai masuk, saudara dengar ya. Saudara sehat pun jadi sakit. Imun saudara turun. Lebih kena, lebih mudah kena. Apalagi kalau saudara sudah positif saat ini. Yang saudara positif sekarang ya. Jaga hatimu, buang semua ketakutan. Kalau tidak dibuang, lebih parah. Imunmu lebih turun. Karena di balik Covid, roh ketakutan itu luar biasa. Ya takut kalau kena, lalu roh maut itu luar biasa. Kalau yang sudah kena, kalau mati gimana ya? Mati gimana ya? Itu dikejar roh ketakutan. Roh maut. Buang. Tolak. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa. Betul? Nyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur. Nah, gitu sudah diimani. Ini obat manjur. Manjur. Obat sekarang yang manjur apa belum tahu. Covid itu belum ada. Obat yang manjur itu belum ada. Tapi kalau saudara berani bergembira karena Tuhan. Itu sudah jadi obat yang manjur. Yang enggak kena, saudara, jangan izinkan roh ketakutan masuk. Itu bahaya. Imunmu turun, pertahananmu turun, bisa mudah kena. Orang tawar hati aja kecillah kekuatannya, kata firman Tuhan.
Apalagi saudara yang kena, sekali lagi saudara yang positif. Jangan mau dicam ketakutan. Usir roh ketakutan. Tolak roh ketakutan. Bersorak-sorai dalam Tuhan. Bergembira dalam Tuhan. Tuhan berkata, bergembira dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Betul saudara, itu penting sekali. Dan saudara akan cepat pulih. Saudara akan sehat, diberi kesehatan yang prima. Saya dorong, kalau ada yang positif dengar ya. Saudara lawan dengan ini. Tuhan berkata, hati yang gembira. Banyak orang hati gembira pulihnya cepat sekali. Banyak sekali. Tolak. Tetap ya, berusaha obat dokter semua dimakan yang baik. Seimbang gitu loh ya. Ini cerita, tapi hati kita cekam. Kalau obat banyak tapi hatinya ketakutan setengah mati sudah sakit sendiri kok. Juga jangan sakit hati ya. Sakit hati buang. Rubah jadi pengampunan kasih. Kalau saudara lakukan itu, saya percaya. Saudara lihat Tuhan berkarya. Itu jaminan. Kita sudah dipilih jadi orang yang percaya. Orang yang diselamatkan. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini terpancar hidup. Datang pada Tuhan saudara. Semua datang pada Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Ini yang kami mau, yang kami rindukan supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
memancar senantiasa. Sekali lagi Tuhan, ini yang ku tahu, Tuhan, Tuhan. inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Amin. Sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan terpancar senantiasa Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa. Sekali lagi, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini yang kami doakan bersama-sama Tuhan. Ini yang kami tahu Tuhan. Engkau mengenal hati kami, keadaan hati kami. Engkau yang mengenal 100%. Engkau mengenal hati kami lebih daripada kami mengenal hati kami sendiri. Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, singkapkan kepada setiap kami. Bahkan kalau kami tidak tahu Tuhan, Engkau yang katakan, Engkau beritahu tentang keadaan hati kami. Saat ini Tuhan, terangilah hati kami masing-masing, supaya kami bisa melihat keadaan hati kami. Tuhan, singkapkan Tuhan. Oh, apa yang Kau lihat Tuhan dalam kehidupan kami. Singkapkan yang Kau lihat tentang hati kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa terus memperbaiki sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam menjaga hati, supaya sungguh-sungguh kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan, seperti yang Kau katakan, terpancar kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, kehidupan yang tulus, kehidupan yang benar, kehidupan yang taat, kehidupan yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Kami bawa Tuhan setiap doa-doa di hadapan-Mu. Tuhan, yang sempat salah, yang hatinya sempat cemar, yang hatinya sempat serong, yang hatinya sempat keras, tidak taat, yang hatinya ketakutan, yang hatinya Tuhan tidak baik. Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tahirkan, bersihkan hati kami Tuhan, luruskan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, beri hati yang baru Tuhan, hati yang taat. Beri kami hati yang baru Tuhan, hati yang percaya. Beri kami hati yang baru Tuhan, hati yang cinta Tuhan lebih daripada semuanya. Saat ini Tuhan, berilah hati yang baru, berilah hati yang baru. Saudara yang merasa Tuhan, ingatkan kesalahan. Saudara mengaku, minta pengampunan pada Tuhan saudara. Saat ini biarlah sungguh-sungguh hatimu dimurnikan, hatimu ditahirkan, hatimu dikuduskan, hatimu dibersihkan, hatimu diluruskan saudara. Karena dari hati terpancar kehidupan kita, terpancar kesehatan kita, terpancar saudara kemenangan dan kemenangan, terpancar saudara kasih karunia. Apa yang kita katakan terpancar dalam langkah-langkah kita dan terpancar dalam seluruh kehidupan kita. Oralah pasakara, semua terus saudara berdoa, berdoa, berdoa. Semua terus berdoa pada Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi demi pribadi
kami bawa doa semua yang saat ini datang di hadapan-Mu, juga yang sedang mengirim permohonan doa. Tuhan, hamba-Mu bawa semua permohonan doa. Oh, siapapun Tuhan saat ini yang berdoa, juga khususnya yang sudah mengirim permohonan-permohonan doa. Oh, hamba-Mu tumpang tangan atas orang-orang yang namanya ada di sini. Oh, doa-doanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mendengarkannya Tuhan. Hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu. Bukakanlah pintu hati-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang memberi jawaban. Engkau yang memberi jawaban. Saat ini Tuhan, Engkau sedang memberi jawaban Tuhan. Engkau sedang mengabulkan Tuhan. Berikan Tuhan yang terbaik. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Tuhan, beri jawaban. Jawaban pada setiap anak-anak-Mu. Satu persatu Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan dengan jawaban-jawaban doa. Oh, doa Abigail, Leonita, Lanhong, Kesia, oh Eromansa. Tuhan, berikan jawaban doa. Ya Heidi, Agus, Novi, Rucolo, Robert Joseph, Benny, Samuel, Tuhan, oh Rudi. Oh, Kau berikan jawaban doa. Fitri, Madiun, Novi, Amelia, Tuhan. Ya Ibu Elsa, Ridwan, Tuhan, Kau beri jawaban doa. Unkus, Tuhan. Juga Anita Lu, oh Christine Titin, Pak Sugeng, oh Gustav, Guntur, Elizabeth, Indarti. Oh, dengarkan doanya Tuhan. Oh, kabulkan Tuhan, beri jawaban doa. Juga Esra, oh Indawati, oh Yos dan Dewi, Tuhan, Carolina, Lanong, Kitty, Tamara, John, Tuhan, Tulus, Win-Win, Tuhan, Wulan, Tuhan, Raden, Mas, Tuhan. Oh, setiap doa yang dipanjatkan, Adeka, Lami, Afi, Rusiana, ya Candia, oh Desi, Tuhan, Kau dengarkan. Kesia yang ada di Hong Kong, Kau dengarkan doanya. Maria, Tuhan, Junkin, Kevin, Hendy, Yulian, ya Yulia, Tiwi, Maximus, Tuhan, Dian, Samuel, ya Tuhan, juga Om Lan, Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi Christine Manado, ya Gitar, Tati, Novia, setiap doa yang dipanjatkan sekali lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, 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 disembuhkan. Doa-doa, oh Mariati, Beni, Indah, Imron, Emi, Esther, Hotma, oh Reno, ya Misni, ya Tuhan, Hendika, Kismoro, Tuhan, Nandia, Chris, Gabriela, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Roh Kudus, Engkau yang jamah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Tuhan. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, untuk studi, untuk keuangan, Tuhan, sekali lagi Engkau juga yang menjawab. Ya Tuhan, beri iman Tuhan, beri hati yang cinta Tuhan lebih lagi. Jarin, Irwanto, ya Dilan, Helen, Lanong, Esther, Avian, Frankie, Suratmi, Andrianus, Saryaro, oh Marlina, Maria, oh Ratna, Botar, Supino, Kepo, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kutuk kekurangan dilenyapkan, kutuk kegagalan dilenyapkan, keberhasilan, oh perkenanan diberkati, oh sampai jadi berkat yang luar biasa. Oh Tuhan, yang doa untuk keluarga, oh Mucia, Ellen, Dian, Risma, Getrus, ya Getrudis, Halianto, Rustin, ya rampuk dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kesatuan, pemulihan rumah tangga terjadi, 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 terjadi.
Oh Tuhan, yang membutuhkan jodoh, ya niken, oh diberi jodoh yang terbaik. Hana, why? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sungguh-sungguh Tuhan temukan jodoh yang daripada Tuhan, yang terbaik. Ibadah bersama, melayani bersama, yang butuh keturunan Tuhan. Ya Feby, ya Gotot, lalu Marlina, Falam, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, beri keturunan, beri keturunan, beri keturunan. Dalam 1 tahun ini sudah gendong anak yang daripada Tuhan, apapun yang didoakan. Sekali lagi Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, dalam hadirat-Mu. Engkau berkarya, Engkau yang menjawab doa-doa. Terima kasih Tuhan, apapun yang masih didoakan, Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar dan jawab doa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berkati di acara ini. Hamba-Mu berdoa untuk besok juga, misbah doa pagi. Tuhan, Kau yang berkarya lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah doakan dan mengucap syukur. Saudara diberkati, katakan bersama-sama, amin. Jangan lupa Jumat, ya besok pagi jam 5, di misbah doa pagi. Juga jangan lupa Sabtu Minggu ibadah raya, ya. Lebih lagi juga jangan lupa subscribe saudara, ya, untuk channel-channel ini dan berikan pada orang banyak sehingga lebih banyak orang yang diberkati. Ya, saya tadi dapat laporan, saya agak lupa. Sekarang ada TikTok saudara. Ya, saya buat ternyata booming sekali saudara. Banyak orang diberkati, apalagi orang-orang muda, saudara. Ya, tadi ada banyak kesaksian yang sangat diberkati. Ya, saya rasa saudara bisa cari di call center kita. Mungkin ada alamat untuk dapatkan TikTok. Saudara juga bisa diberkati. Ya, sampai ketemu besok pagi.